Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua dan peserta didik di seluruh Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 177 Tahun 2026 tentang pedoman penerbitan ijazah, transkrip nilai, dan surat keterangan, serta pengesahan fotokopi atas ijazah. Keputusan ini diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Lalu, apa saja poin penting yang diatur dalam keputusan menteri ini? Mari kita simak bersama. Pertama, mengenai penerbitan ijazah. Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Ketentuan ini berlaku untuk SD, SMP, SMA, SMK, SLB, pendidikan kesetaraan, hingga sekolah Indonesia di luar negeri. Selain itu, setiap ijazah akan menggunakan nomor ijazah nasional yang terdiri atas 15 digit angka. Nomor tersebut memuat informasi kode negara, kode sekolah, tahun lulus, nomor urut, serta angka verifikasi. Nomor ijazah nasional dapat diverifikasi secara daring melalui sistem Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kedua, mengenai peserta didik calon penerima ijazah. Peserta didik yang berhak menerima ijazah adalah mereka yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan syarat kelulusan. Penetapan calon penerima ijazah dilakukan melalui 3 tahapan: DNS, penetapan kelulusan, dan DNT. Pada tahap DNS, sekolah wajib melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik, termasuk NISN dan NIK. Ketiga, mengenai surat keterangan lulus atau SKL sebagai dokumen sementara. SKL diterbitkan pada tanggal penetapan kelulusan dan memuat identitas serta rata-rata nilai peserta didik. Keempat, mengenai proses penerbitan ijazah melalui sistem Kemendikdasmen. Sekolah harus memastikan data valid, mengunggah SPTJM, serta memperoleh persetujuan instansi berwenang. Setelah proses tersebut selesai, sistem akan menerbitkan daftar nominasi tetap dan nomor ijazah nasional. Ijazah dapat disahkan menggunakan tanda tangan basah maupun tanda tangan elektronik tersertifikasi. Khusus untuk tanda tangan elektronik, sekolah wajib menyerahkan salinan dokumen digital kepada peserta didik. Yang sangat penting, satuan pendidikan dilarang menahan ijazah peserta didik yang telah dinyatakan lulus. Kelima, mengenai perbaikan dan penerbitan ulang ijazah jika ada kesalahan atau hilang. Perbaikan ijazah dilakukan apabila terdapat kesalahan penulisan dan akan diterbitkan nomor ijazah nasional yang baru. Sementara itu, penerbitan ulang dilakukan jika ijazah rusak atau hilang dengan nomor yang tetap sama. Keenam, mengenai transkrip nilai yang diterbitkan oleh satuan pendidikan tempat kelulusan. Dokumen ini memuat daftar mata pelajaran dan nilai peserta didik sesuai kurikulum yang berlaku. Nilai ditulis dalam skala 0 sampai 100, dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Ketujuh, mengenai surat keterangan dan pengesahan fotokopi ijazah terbitan lama. SKKPI diterbitkan untuk kesalahan penulisan, sedangkan SKPI sebagai pengganti ijazah yang rusak atau hilang. Pemohon harus melengkapi dokumen seperti ijazah asli, akta kelahiran, dan KTP atau kartu keluarga. Apabila data tidak ditemukan, pemohon wajib menghadirkan minimal 2 orang saksi sebagai bukti kelulusan. Kedelapan, mengenai pembiayaan yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Biaya penerbitan dapat dialokasikan dari dana BOSP sesuai ketentuan yang berlaku. Satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan biaya penerbitan ijazah maupun transkrip nilai. Bapak dan Ibu, melalui Kemendikdasmen ini, pemerintah berupaya menghadirkan sistem yang akuntabel. Diharapkan tidak lagi terjadi permasalahan administrasi yang merugikan peserta didik maupun sekolah. Demikian informasi mengenai Kemendikdasmen nomor 177 tahun 2026. Untuk dokumen lengkap, silakan kunjungi www.komunitasbelajar.id. Jangan lupa sukai, bagikan, dan berlangganan informasi terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum.